Ketika itu Aisyah menunggu adanya suatu kebenaran dari Al-Quran. Ternyata ya, Al-Quran membela Sayyidah Aisyah. Ini luar biasa sampai beliau tidak mau menemui Rasulullah dulu sampai kebenaran nopo itu terbukti. Sebab kalau Aisyah speak up, bukan gitu, speak up itu dianggap ngapusi, kan gitu. Iya nopo tidak, wah kan jawabnya itu. Disuruh iya atau tidak saja gampang, kan gitu. Wahai Aisyah, jawab saja iya atau tidak. Kalau dia jawab iya, yaitu Aisyah malah berbohong, malah tidak benar. Iya atau tidak, kalau jawab tidak, orang-orang juga tidak akan percaya, nggak terima tadi. Kalau kita ada sesuatu, ya, kemudian kita sudah jelaskan, ya, kita tidak melakukan hal itu, kemudian orang juga tidak akan percaya. Tapi kalau kita berkata sebaliknya, iya, nanti sangat baik, itu malah itu tidak benar. Makanya Al-Quran turun, ya, surat An-Nur, ya, membela Sayyidah Aisyah luar biasa dengan kecerdasan dan kefakihannya, ya, Sayyidah Aisyah menikah itu menjadi contoh bagi Nisaul Alamin. Maka perbuatan beliau dibenarkan oleh Al-Quran. Bukan berarti Aisyah tidak taat untuk tidak menemui Kanjeng Nabi, tapi nunggu sampai anten wahyu yang membenarkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wasiat umatnya dari Nabi Muhammad SAW untuk berzikir. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, syariat Islam itu banyak, nonton ini. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang. Rasulullah mengatakan, hendaklah lisanmu selalu basah karena zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Maka zikir itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Kita boleh bebas sebebas-bebasnya zikir yang baik-baik, ya, baik dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dan sebagainya. Mereka termasuk zikir mutlak. Zikir mutlak boleh. Zikir mutlak itu bebas setiap keadaan dan sebagainya. Yang kedua adalah zikir muqayyad, termasuk bacaan sholat kita, ya. Kemudian doa, namanya mau buka puasa, itu termasuk zikir muqayyad yang itu ditentukan oleh syariat. Kalau kita lihat niki Jenderal Besar Sudirman, ya, yang namanya saja diabadikan beberapa jalan, ya. Jalan Sudirman berapa di Jogja ini? Wonten berapa, ya? Di Jakarta wonten mriki wonten, dan kota di Indonesia ini wonten. Ini ada 3 amalan beliau yang diabadikan di dalam buku. Beliau selalu menjaga 3 amalan. Yang pertama berwudu, kemudian menjaga sholat, dan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalnya di usia berapa, Bapak Ibu? Meninggalnya di usia 34 tahun. 34 tahun sudah jadi jenderal. Saya 36 kopral saja belum. Jadi kan apa istilahnya? Kalau mau gelar dan jabatan, ya sudah sangat terlambat sekali, gitu. Bahkan belum
belum mencapai total saja belum tamtama saja belum. Kalau ibu kita Kartini itu meninggal usia berapa gitu? Muda nih, kira-kira gitu. Katanya setelah melahirkan muda. Jadi kalau koyak jeneng banget, kalau hanya mengejar nama saja di dunia ya kita kalah gitu. Usia 34 tahun, ya. Sebelum usia itu beliau sudah menjadi jenderal. Jadi 3 amalan beliau, yang salah satunya adalah beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat tadabbur, tafakkur. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika afala yang duruna ilal ibili kaifahu khuliqat. Kita disuruh nador. Nador itu melihat dengan seksama, betul ya? Tapi kalau ro'an itu melihat sekilas. Kalau syahidah itu melihat betul-betul dengan melihat. Makanya kita disuruh untuk nador. Coba ya, kenapa tidak memperhatikan unta? Ya, bagaimana ya diciptakan? Ono hubungannya kali unta atau gitu, Bapak Ibu? Hubungannya sama unta apa kira-kira? Jadi kalau di Timur Tengah, ya, unta itu ya di padang pasir pada umumnya itu menjadi alat transportasi yang paling memungkinkan. Ya, kalau tidak punya mobil Land Cruiser yang harganya 3,6 miliar sampai berapa miliar itu, ya mobil itu yang biasa baru saja lewat di padang pasir. Jadi harus mobil khusus untuk lewat di padang pasir. Tapi kalau unta ini adalah hewan ya yang terkuat salah satunya untuk lewat di padang pasir. Makanya Allah mengatakan, kenapa tidak melihat unta? Bagaimana unta itu diciptakan? Julukannya nama unta ini Safinatu Sahra. Ya, kapalnya padang pasir. Selama ribuan tahun unta itu menjadi hewan pengangkut dan pekerja keras. Dapat menyimpan air di aliran darah. Tapi kalau umumnya itu bukan untuk menyimpan air katanya kan, itu lemah, okay? Cadangan. Kalau maunya nopo dehidrasi, nopo pas panas banget, nopo pas dingin banget, ya. Di dalam penelitian, unta ini dapat bertahan di cuaca yang sangat panas, 50 derajat Celcius, panas banget tinggal Bapak Ibu. Saya pernah di Madinah itu 50 derajat Celcius itu nggak kuat, kita pengen naik mobil, padahal hanya mungkin 1-2 kilo dari Masjid Nabawi itu. Mending kalau unta itu suhu yang panas atau suhu yang dingin, unta itu kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika afala yang dulu ilal ibili kaifahu khuliqat. Ya, bagaimana unta itu diciptakan. Unta sinonimnya kata dalam bahasa Arab. Wonten nakoh, wonten ibil, okay. Wonten budna. Ada sekitar 40 kosakata. Ya, nama unta sendiri itu. Suatu ketika rahimahullah Syekh Ibnu Baz, ini ulama mungkin kita tidak membedakan ulama sebenarnya ulama seorang alim, okay, keilmuannya diakui, kita ambil. Syekh Ibnu Baz ketika membaca afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, Syekh Ibnu Baz ini seorang yang buta Bapak Ibu. Nah, beliau itu mengatakan setelah baca ayat ini, saya pengen dikembalikan penglihatan saya. Saya kalau pengen dikembalikan apa? Penglihatan saya.
Terus murid-muridnya mengatakan, saya kenapa kok pengen dikembalikan penglihatannya? Ya ini, ya kita disuruh melihat unta bagaimana diciptakan. Sementara saya tidak bisa melihat dengan mata saya, tapi mungkin hati saya mungkin. Tapi saya pengen melihat dengan mata fisik saya, Masya Allah. Betul ya? Ya sambil bercanda tapi sambil serius juga, bahwa beliau tidak bisa melihat, tapi mungkin mata batinnya itu juga kenceng dikiri, betul ya? Jadi kalau orang tidak bisa melihat, itu pendengarannya itu tajam biasanya gitu Bapak Ibu. Orang yang tidak bisa mendengar, itu terkadang penglihatannya, atau sebaliknya juga. Ini seorang mufti di Saudi Arabia. Afala yang turunah ilal ibni kaifa khuliqat. Saya pengen penglihatan saya dikembalikan. Saya pengen penglihatan saya itu saya bisa melihat karena saya pengen delok unta tapi kalau perlu makan dagingnya, kalau perlu susu unta. Tapi kalau air kencing unta pripun niku? Oh ya ora habis ngoten iki, oh ya ora perengus gitu. Nah itu ada lagi ngoten iki. Ini saya pernah presentasi di Leeds Inggris ini, saya nek wong ora percaya Gusti Allah menika. Nah, ini pasti gini katanya, sesuatu itu pengen didelok secara kasat mata. Maunya dia tidak bisa melihat Tuhan katanya. Sesuatu itu harus pakai logika. Maunya ya udah dicopot mawon filmnya, enggak lah bisa delok. Nah ini kalau tidak tadabbur dan tidak tafakur, ya itu memang tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi apalah yang tunai lagi ini itu bukti nyata bahwa Allah menciptakan ciptaannya dengan luar biasa. Di dalam Al-Qur'an kalau ada disebut langit itu biasanya datang dalam bentuk jamak. Langit itu bahasa Arabnya, mufradnya itu as-sama, tapi jamaknya as-samawat. Jadi langit-langit, langit-langit. Kalau mufradnya apa? As-sama. Tapi kalau bumi biasanya itu datang dalam satu tunggal. Bumi itu biasanya disebut dalam satu tunggal. Nah, wa ila sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan? Gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? Nah, jadi langit itu di dalam Al-Quran dikatakan sab'as samawat, 7 lapisan, 7 langit. Ini tripod gitu. Bagaimana gunung itu ditancapkan sebagai pasak, kan gitu? Bagaimana bumi mereka dihamparkan? Laut bagaimana Bagaimana laut diciptakan? Meskipun manten kan matoki laut tetapi orang Indonesia itu laut di pagri gitu. Kreatif. Ini orang lagi di pagri gitu. Jadi manusia itu kadang ya itu kelebihan kalau menurut saya. Jadi sampai laut apa di pagri di masyarakat. Itu nyata nih Pak, tanda Indonesia itu apa-apa sakit lagi. Kreatif. Makanya orang ini gumun juga kan. Karena orang Indonesia apa? Gumun juga, ya, heran juga. Apa-apa bisa dijadikan sebagai. Nah,
menciptakan ya semuanya itu. New Zealand itu daratan yang sangat indah kali, ya, penghasil susu terbaik New Zealand. Ya. Karena suatu ketika ke New Zealand itu peternak sapinya itu ngasih obat dengan madu, ya. Sapinya lorong dikasih madu, tapi madunya itu asli, bukan ya lebah yang dikasih gula buatan, itu bukan. Jadi orang yang menderita diabetes minum madu yang tidak murni, kira-kira gulanya tambah atau berkurang kira-kira? Tambah. Nah, gitu. Kan nonton Pak, jadi yang buatan itu tidak alami nonton madu. Tapi kalau yang alami niko, ya, yang orang katanya itu menjadi obat, itu yang alami, ya. Jadi lebah yang alami, benar nggak? Mungkin kalau Bapak Ibu ke Yaman, bisa melihat. Ya, oh iya, madu Yaman. Saya malah belum pernah lihat ya. Nah, as-sab'a samawat, ya, langit. Ini langit 7. Mana Bapak Ibu kira-kira? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mereka luar biasa. Ya, Mas Bi harus. Bahkan sekarang itu ada pasti. rekreasi luar angkasa. Bisa mungkin bisa pasti. Tapi kalau di sini karena Allah jadi pasti. Luar angkasa. Mas Bi Allah. Di Amerika atau di Cina itu ada jasa penyediaan apa? Rekreasi luar angkasa. Kalau di Amerika itu bayarnya 6,4 miliar, ya, sekitar itu. Tapi Cina 2027 katanya mau membuka rekreasi luar angkasa dengan biaya yang lebih rendah, 3,4 miliar lagi. Ya, tapi bisa nggak sampai manusia menembus galaksi dan lain sebagainya? Belum bisa kata Allah. Ya, lam tanfudu. Ya, kamu sekalian tidak akan menembus, ya, apalagi kalau sampai ini as-sidratul al-muntaha, sidratul al-muntaha, dinamakan sidratul al-muntaha, intihaul ilmu. Di situ betul-betul ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah SAW, ya, beliau ke sana, okay, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj berangkatnya jam berapa? Pulangnya jam berapa Bapak Ibu? Ya mungkin karena kata pakar fisika itu Rasulullah mereka berangkat dari jam 8 malam, pulang jam 4 subuh. Jadi pulang balik totalnya 8 jam. Sampai ada yang mengukur seperti itu. Tapi kalau ukuran keimanan, saya kira ya iman saja kan gitu. Berapa jam Rasulullah kecepatannya berapa, bulognya gitu ya. Kalau kita beriman ya iman mawon. Tapi ada ahli fisika yang sampai ukur bahwa Kanjeng Nabi niku napa berangkat jam 8 pulang jam 4. Oke. Nah itu. Jadi pulang pergi totalnya 8 jam. Wah, di sini. Jadi ada yang sampai menghitung seperti itu. Oke. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, saya kira. Ya, ilmu Allah itu sangat luas. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan di bab untuk anjuran tidak menunda pekerjaan, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau kita tanyakan untuk? Tapi kalau tidak ada, kita lanjut bab berikutnya. Ini kita masih ada bab berikutnya. Kita lanjutkan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Itu kalau nggak salah yang afala yang turuna ilal ibilika bahulukat di surat Hosea ya. Kenapa dimunculkan di sana ya? Maksud
maksudnya kan di atas ya dimunculkan di surat itu. Oh, ini. Kan yang awalnya kan ada langit, bumi atau apa, tahu-tahu unta itu. Oh, ini. Seperti beda. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, menarik sekali pertanyaannya. Kok kenapa afala yang beruna ila tibili itu disebutkan di surat Al-Ghasyiyah? Yang tadinya Allah berbicara mengenai langit, bumi, gitu. Jadi Al-Quran itu bukan kitab ilmiah dari A sampai Z, gitu. Tapi Al-Quran itu kitab dakwah. Jadi dakwah untuk Al-Quran kitab dakwah, kitab hidayah, kitab hidayah. Sehingga ketika kita baca surat Al-Baqarah, perintah tentang mungkin tafakur. Nah, nanti di surat Juz Amma juga ada sebenarnya. Jadi kalau seorang itu dakwah, itu tidak hanya sekali mengingatkannya, mungkin perlu berkali-kali. Seorang ayah tidak pernah sekali mengingatkan anaknya, mungkin berkali-kali. Hikmahnya Bapak Ibu Allah, bahwa Al-Quran ini itu kitab hidayah yang ingin mengabarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan mudah. Allah Maha Pencipta. Sehingga ketika Allah berbicara mengenai langit, Allah juga bisa berbicara mengenai penciptaan unta. Sehingga hal yang kelihatannya remeh Allah bisa, hal yang besar Allah juga bisa. Oleh sebab itu ilmu Allah itu mencakup semuanya. Jadi hal ini ingin membuktikan bahwa Allah itu bisa menciptakan manusia tanpa bapak ibu saged. Menciptakan manusia tanpa bapak dengan ibu bisa. Menciptakan manusia dengan ibu tanpa bapak, itu juga bisa. Menciptakan manusia dengan ibu atau dengan bapak, itu juga bisa. Oleh sebab itu Al-Quran mengatakan, Inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Sebenarnya cuma penciptaan Nabi Isa itu, yang orang-orang asalnya mengatakan Yesus Kristus, itu bisa Allah menciptakan tanpa bapak, hanya dengan ibu saja, atau dengan sebaliknya juga bisa, yaitu Siti Hawa tanpa seorang wanita, diambilkan dari bagian Nabi Adam. Tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah. Jadi Allah ingin menggambarkan bahwa Allah itu mampu, Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Menarik itu. Jadi Allah. Mohon apa ini? Masalah bukit kan? Jadi untuk apa? Di surat kalau dulu surat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zikir, Pak. Zikir dalam surat Arab itu surat ke-13 ayat 28. Itu dizikrilah di dalam ayat itu zikir yang bagaimana sehingga dalam ayat itu disebutkan bisa mengucapkan hati. Di zikir yang bagaimana? Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bunyinya apa? Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tafsir saja tak. qulubuhum fi dzikrillah. Tafsir. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan yang mereka tidak tentram dengan nasihat Allah. Ingatlah dan yang dengan Allah itu menjadi tentram. Juga CC itu juga saya datang seminggu dua kali. Harus Allah bikirilah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Di situ At-Tabari
bahwa al-dzikr ya itu bisa di dalam hati, ya, dikeluarkan lewat lisan, itu bisa. Jadi zikir dengan lisan atau zikir dengan hati, ya itu sama saja. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alim bidzati sudur. Ya. Suarakan atau rendahkan, artinya bukan disuarakan, ya. Dilirihke kalau pakai. Itu Allah mengetahui apa yang di dalam dada-dada kita, apa di dalam hati kita. Jadi zikir jahar atau zikir sir mereka sami mawon. Ya. Ustaz, kalau umpamanya saya harus keras zikirnya gitu, ben Gusti Allah itu mireng. Ya sudah tidak perlu, karena Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alim bidzati sudur. Zikir dengan kencang ataupun lirih itu sebenarnya sama saja. Artinya, ya, ketika hati kita berzikir dan lisan kita mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan suara, insya Allah sudah catat sebagai zikir. Tapi kalau lisan kita, ya, itu zikirnya kencang, tapi hati kita betul-betul, nah ini jangan sampai seperti itu, jadi zikir tadi amalan hati, kemudian juga ditambah amalan fisik, amalan lisan seperti itu. Jadi ya hati ya lisan semuanya nomor itu terpadu, jadi alami zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dari alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, mau duduk, ya, mau berbalik, mau berdiri, semuanya itu adalah aktivitas zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau mau tidur dulu zikir. Kalau setelah tidur, bangun tidur zikir doa, okay. Mau naik pesawat, mau naik kendaraan, itu monggo sami-sami zikir pada Allah. Kalimatan khafifatan thaqilatan ala lisan, okay. Dua kalimat yang ringan dalam lisan, ya, keluar dari lisan tapi berat di timbangan. Salah satunya adalah subhanallah walhamdulillah. Yang lain juga berat di timbangan ibadah Allah. Jadi ya, meskipun kelihatannya sederhana, tapi insya Allah pahalanya berat. Mereka adalah zikir. Tadi itu seorang sahabat datang kepada Nabi syariat Islam itu pun kata, kira-kira saya amalannya apa kira-kira? Maka Rasulullah mengatakan, lisanmu, ya, bibir lidah itu bahasa dengan zikir, hatimu itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang-orang yang ulul albab, Tadi itu cirinya ulul albab berapa Bapak Ibu? Dua. Yang pertama apa? Berpikir. Yang kedua berpikir. Nah, ini dua aktivitas itu yang menyebabkan orang disebut ulul albab. Jadi orang pinter, sekolahnya itu tinggi, sampai postdoc, sampai profesor, itu selalu dia berpikir, maka dia juga otomatis berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmunya mereka bermanfaat. Ya. Kita lanjutkan ya. Yo, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar konteks, Pak. Bisa ya? Di luar konteks bisa. Ini Pak, dalam neraka itu ada batas akhir enggak? Terus yang kedua, di dalam surga itu ada batas akhir enggak? Karena Allah itu awal dan akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira saya batasnya apa Pak? Ya. Kalau saya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, itu ya. Allah Subhanahu wa taala awal dan akhir. Kita
akhir sesuatu. Kalau kita memikirkan zat Allah, itu yang not recommended. Tapi kita memikirkan ciptaan Allah, itu yang direkomendasikan itu. Tapi kalau kita melihat, berpikir, merenung, Allah kok orang mati-mati katanya. Ya tidak mampu, Pak. Karena apa? Karena kita tidak mampu seperti itu. Nah, pertanyaan tadi, kalau neraka itu ada akhirnya, betul? Ya, saya tidak bisa menjawab. Tetapi yang bisa saya jawab adalah orang keluar dari neraka mereka sakit. Tapi orang keluar dari surga itu Al-Quran mengatakan jarang. Artinya kemudian tidak keluar dari surga. Tapi nek keluar dari neraka sakit. Gimana? Jadi orang yang banyak dosanya, tapi imannya wonten. Nggih, wonten ya pernah ngerti sedekah, ya wis tau salat lah kira-kira gitu. Tapi dosanya banyak. Itu para ulama ahli sunnah mengatakan, kalaupun dia harus masuk surga, ya, kalaupun dia harus masuk neraka, paling dicuci di neraka, ngerti? Tapi kalau dia punya iman, kata Nabi, ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal imani dakhala jannah. Siapa yang dalam hatinya satu biji dzarrah keimanan, Allah akan masukkan surga, Pak. Jadi karena rahmatipun Allah tadi, Allah memasukkan surga orang yang dalam hatinya itu ada iman meskipun kecil. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarkan seorang itu dari neraka. Ya, di dalam surat Al-Imran. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Orang yang faza, orang yang menang itu bukanlah orang yang kaya di dunia, bukanlah orang yang hebat di dunia, tapi orang yang menang itu orang yang selamat dari neraka, dibebaskan dari neraka. Zuhzihani geser. Ya benar. Kalau ini saya tarik seperti ini namanya saya geser. Gimana? Nah, orang yang menang itu, orang yang faiz, orang yang fauzan, kalau ada namanya menang itu, orang yang digeser dari api neraka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang yang menang. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Orang yang geser dari api neraka dan dia itu dimasukkan ke dalam surga, maka orang tadi disebut faza, fauzan azim. Masya Allah. Kalau keluar dari neraka mungkin, tapi kalau keluar dari surga, Al-Quran mengatakan tidak mungkin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bayangkan, khalidina fiha la yabghuna rahimala. Orang yang masuk surga, orang yang berada di surga, mereka betah-betah, ya. Mereka tidak akan keluar, mereka tidak akan pindah. Tentrem, ayem, ketemu saudara-saudaranya meninggal, sekeluarga yang dikumpulkan, bahkan ditawari oleh Allah, kamu ingat, kamu pengen ini, kamu pengen ini, kalau kamu lupa, kamu pernah pengen ini, Masya Allah, mereka ahli surga. Jadi kalau keluar dari surga, Al-Quran mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau keluar dari neraka, mungkin. Karena mudah-mudahan kita termasuk ahli surga, Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau mengenai akhir dan awal tadi saya kurang tahu, karena memang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan itu zat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya nih, saat ini orang buat mau sini kan rokok, ada nggak kira-kira? Yang di surga terbuat kira-kira? Bisa belum dilaksanakan, tapi kok Gusti Allah ketika di surga itu orang-orang itu damai-damai,
Karena ilmu Allah itu azali, Bapak Ibu Allah. Ilmu Allah mencakup yang telah lalu, yang sekarang, dan yang masa depan. Seolah-olah Allah mengetahui keadaan orang di neraka, Allah mengetahui orang keadaan di surga. Ilmu Allah apa? Azali. Kata gitu. Ilmu Allah menikah mencakup semuanya. Meskipun sekarang tidak ada orang yang di neraka, ada lagi dari mata pendaftaran mahasiswa belum ada panitia nanti, tapi ilmu Allah itu mencakup seluruh. Karena gimana yang bisa jawab itu kalau mengenai awal dan akhir saya kurang tahu, tetapi kalau ciptaan Allah kemudian bahwa orang masuk neraka bisa keluar itu dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Kok sepertinya menarik ada pertanyaannya? Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menyambung pertanyaan Bapak sebelumnya yang mengenai zikir tadi kan, bahwa zikir itu bisa kita dalam hati itu Allah mendengar ya, mendengar. Tetapi kenapa kalau misalnya sholat itu kan kita harus mulutnya harus ini yang bergerak. Jadi sementara kan kalau dalam hati juga katanya mendengar. Nah itu mohon penjelasannya Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bagus Bapak Ibu Dewa. Ada mutlak, ada muqayyad. Yang muqayyad itu yang tadi, di dalam bacaan sholat, yang sudah ditentukan, yang tahu kifi, yang dari Nabi SAW menikah zikir muqayyad. Tapi kalau zikir mutlak itu di dalam hati boleh. Jadi bedanya cuma yang muqayyad, yang disebutkan, yang dijaharkan, yang dikeraskan, itu yang nomor, yang tadi yang muqayyad, yang sudah ditentukan oleh syariat. Sedangkan yang mutlak itu boleh apa saja, boleh dalam hati, boleh dijaharkan, boleh disirkan. Itu namanya zikir mutlak. Nah itu kalau yang tadi itu, kalau kenapa dalam sholat itu, nah itu zikir muqayyad, zikir yang sudah ditentukan. Kata gitu kira-kira itu. Monggo Ibu pada zikir mutlak apa saja, malam hari, siang hari, pagi hari, itu monggo bersama. Yang penting aktivitas kita tidak bisa lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Satu lagi, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Jadi kenapa toh boten siru fil ardi itu berjalan di muka bumi? Di dalam hidup kita kan dolan gitu. Oleh sebab itu konsep haji dan umrah itu jadi apa? Ibadah dolan. Dolan dalam arti dolan apa? Dolan beribadah, tafakur, berpikir. Jadi itu kita disuruh siru fil ardi. Siru itu kamu berjalanlah di muka bumi, baik itu pakai kendaraan atau kemana, silakan jalan, silakan healing, tapi healingnya harus healing yang didasarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua bumi persada itu adalah milik Allah yang boleh kita sujud di dalamnya. Kita boleh sujud di atas bumi Allah dimanapun, dan Spanyol, dan Andalusia, Islam pernah berjaya sujud mereka. Kemudian juga di bumi manapun silahkan. Yang penting apa? Siru
fil ardi fangduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Atau di lain fangduru kaifa kana akibatul umur. Betul nggih? Nah, Bapak-ibu Allah, kita sudah di akhir pembahasan. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas minggu depan tentang hadis Rasulullah SAW untuk tidak menunda amal kebaikan. Jangan menunda kebaikan sedikit pun. Badiru bi amal fitan kaqirin minal laili mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, au yumsi kafiran wa yusbih mu'minan. Ya bi'adinahu bi'aradin minad dunya. Cepat-cepatlah dalam kebaikan. Jangan sampai menunda sedikit pun kebaikan. Sebab kalau kita menunda bahaya. Nanti kata Nabi, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Orang paginya beriman, sorenya kafir, wonten. Atau sebaliknya juga wonten. Tahu-tahu datang kesibukan sehingga kita pun janjane arep ngaji wae ngoten nggih. Janjane arep milu pengawasan ngoten nggih. Tapi kok janjane arep melakukan ini dan itu, tapi ya terlewat oleh kesibukan yang lain. Maka Nabi mengatakan badiru bi amali fitanan, bersegeralah, jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan sedikit pun. Nah, itu menarik sekali pembahasannya. Tapi kita harus break Bapak Ibu, persiapan untuk buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita ya, dan pada sore hari ini kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup lagi, atau mau satu lagi? Pertanyaan cukup. Oh, ada yang mau satu lagi? Kita beri kesempatan. Ibu, silakan. Mohon maaf Ustaz, saya terkritik dengan tadi Pak Ustaz mengingatkan bahwa orang yang masuk neraka nantinya apabila diberikan syafaat atau berkah bisa kemudian masuk surga. Nah ini saya hubungkan dengan yaumul hisab ya Pak Ustaz. Yaumul hisab adalah menentukan hisab kita, amalan kita, sebagaimana di amalan kita kalau ringan kebaikannya dan masuk neraka, kalau kebaikan kita masuk surga. Nah ini saya pahami bahwa arti ini adalah mutlak. Masuk neraka, masuk surga. Nah ini bagaimana Ustaz? Pangapunten sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang menarik dan bagus sekali ya. Ada timbangan, ada anak timbangan. Ada timbangan, ada anak timbangan. Kalau timbangan, saya sholat kita kurang, mungkin ditambahi oleh amal-amal kita yang lainnya. Contohnya sholat sunnah, mungkin puasa kita kurang lengkap, tapi dengan kita puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa sunnah yang lain, itu anak timbangannya berat. Jadi gimana ya kira-kira? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu ya tidak hanya menilai kita dari amal kebaikan, kewajiban, tapi juga amal-amal yang lain dari kita. Kira-kira si A, si fulan ini, waduh, anune bolong-bolong, sholatnya bolong-bolong. Kira-kira ada amal lainnya nggak? Kira-kira anak timbangannya, asal itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya bisa menimbang manusia dalam sekali timbangan dan juga bisa menghisap dalam satu timbangan. Imam Ali ditanya, wahai Imam Ali, apakah mungkin Allah bisa menimbang dengan satu sekaligus? Imam Ali mengatakan, ketika Allah bisa memberikan rezeki manusia dalam sekaligus, otomatis bisa menghisap, bisa menimbang dengan sekaligus. Mintalah ampunan
oleh Allah Subhanahu wa taala supaya timbangan kita itu ya itu ditimbang dengan baik, dan amal-amal yang lain selain amalan wajib juga amalan-amalan yang sunnah yang lainnya. Gitu. Nek ramal yang apa ya, yang melawan kewajiban itu ditimbang kebaikan yang lain, kira-kira ada macam-macam ya. Oleh sebab itu, sebenarnya surga dan neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Orang timbangannya kurang, ya, masih ada timbangan, angkat timbangan tadi sehingga dia itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sambung pertanyaannya besok ya. Saya jawab pertanyaan itu karena menarik. Saya akan berbicara mengenai timbangan. Kalau diingatkan oleh yes. Baik Bapak Ibu, barangkali cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas kajian yang telah diberikan. Semoga dengan memberikan kajian sore hari ini kita dapat mengambil manfaatnya dan dapat kita praktekkan sehari-hari. Baik, jamaah sekalian, ada waktu maghrib. Mari kita tutup kajian sore hari ini